Hai, perkenalkan nama saya Latifah Zahra dengan NIM 1900638 dari jurusan Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai bentuk usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota. Tahukah kalian bahwasannya Indonesia memiliki tingkat kemakmuran antara kota dan desa yang masih rendah? Apa yang mendasari dan mengapa hal itu bisa terjadi? Hal ini dikarenakan adanya kesenjangan kemajuan dan perkembangan antara kota dan desa, masalah ketenagakerjaan dan lapangan kerja, serta lingkungan hidup. Nah, berikut beberapa bentuk usaha pemerataan pembangunan di Indonesia. Yang pertama yaitu percepatan pembangunan secara optimal. Seperti apa penjelasannya? Berikut. Percepatan pembangunan secara optimal yang dimaksud ialah mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis yang selama ini masih belum berkembang secara optimal. Yang kedua yaitu fokus pengembangan wilayah tertinggal dan terpencil. Ini bisa dilakukan dengan meningkatkan keberpihakan pemerintah untuk mengembangkan wilayah tertinggal dan terpencil. Salah satunya dengan kegiatan mengirim guru-guru muda atau sarjana pendidikan untuk mengajar di daerah tertinggal dan terpencil. Yang ketiga yaitu menyeimbangkan pertumbuhan pembangunan. Menyeimbangkan pembangunan antar kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil secara hierarki dalam suatu sistem pembangunan perkotaan nasional bisa dilakukan dengan meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik termasuk transportasi, telekomunikasi, energi dan listrik, dan juga air bersih guna mendorong pemerataan pembangunan. Yang keempat yaitu mengoperasionalisasikan rencana tata ruang. Supaya pembangunan itu bisa merata, harus menengok kembali ke hierarki perencanaan, baik itu RT RW nasional, RT RW pulau, RT RW provinsi, RT RW kabupaten atau kota sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah. Yang kelima yaitu pemerataan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Pemerataan pelayanan kesehatan salah satunya dengan mengirimkan tenaga kesehatan melalui berbagai program seperti program Nusantara Sehat ke daerah perbatasan, tertinggal, dan kepulauan. Pemerataan pelayanan pendidikan bisa dilakukan dengan meningkatkan mutu lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk menetapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien. Dan yang terakhir yaitu pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Kebutuhan pokok yang mendasar bagi masyarakat terdiri dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Terutama kebutuhan pangan, di mana pangan merupakan suatu kebutuhan dasar utama bagi manusia untuk dapat mempertahankan hidup. Sebagai kebutuhan dasar dan hak asasi manusia, pangan mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa dan negara. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi suatu negara. Nah, mungkin sekian untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.